Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan entalpi standar. Jadi lanjutan dari pengenalan awal termokimia kemarin ya. Jadi entalpi ini sebetulnya jadi perubahan entalpi reaksi itu sangat bergantung pada jenis-jenis reaksi yang berlangsung. Nah, beberapa reaksi ini memang ada yang melepaskan atau juga menyerap kalor. Jadi dalam entalpi ini memang ada beberapa jenis perubahan entalpi kalor. Ada beberapa jenis perubahan dari entalpi. Salah satunya yaitu adalah di sini ini ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu ada pembentukan standar, ada pembakaran standar, dan juga ada penguraian standar. Nah, sebentar saya tulis lambangnya dulu ya, delta H, gini. Nah, untuk perubahan entalpi pembentukan standar, jelas ya, jadi dia itu suatu senyawa atau suatu unsur itu digabungkan akan membentuk reaksi. Nah, dia itu akan membentuk suatu senyawa baru begitu. Nah, jadi untuk perubahan entalpi pembentukan standar ini dia itu adalah perubahan entalpi yang menyerupai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi udah ya pokoknya udah keadaan standar gitu ya. Nah, perubahan entalpi reaksi pembentukan suatu senyawa yang tidak diukur pada keadaan standar ini dinotasikan dengan delta HF. Jadi di sini ini nanti notasinya delta HF. Kenapa F? Karena forming. Forming itu pembentukan ya, ingat-ingat ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk contohnya saya akan menulis reaksi seperti ini. Ini contoh ya. Contoh itu ada N2 gas dengan H2 gas menjadi gas amonia. Untuk reaksinya ini berarti setengah, terus nah seperti ini. Nah, karena kemarin ini biasanya kita menulisnya cuma delta H, sekarang karena ini merupakan pembentukan dari gas nitrogen dan juga gas hidrogen, maka dia masuk ke entalpi pembentukan standar. Jadi nulisnya delta HF gini ya. Nah, berapa kalau seperti ini? Ya, menyesuaikan yang sudah diketahui. Kurang lebih seperti ini. Kilojoule. Nah, seperti ini. Jadi ini keadaan standarnya seperti ini ya. Oke. Jadi lanjut untuk yang nomor 2 itu adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, berbicara tentang pembakaran, ya udah berarti jelas ya, nanti kita akan berhubungan dengan oksigen. Jadi langsung aja ke contoh saja ya. Contoh. Sebelumnya karena pembakaran ya, berarti ininya delta HC. Ini delta HC. Nah, seperti ini ya. Ini juga tadi delta HC. Nah, C itu apa? C itu adalah combustion. Kalau tadi F-nya itu kan forming, pembentukan. Kalau sekarang combustion gitu. Oke, masuk ke contoh ya. Jadi misal ada magnesiumnya dalam bentuk padatan ya, terus ditambah sama O2, apa O2 nya dalam bentuk jelas dia gas,
Terus jadinya apa? Jadinya MgO, O-nya besar ya, dalam bentuk padatan juga. Terus ininya setengah. Oke, seperti ini ya. Untuk delta Hc-nya itu dibutuhkan kalor 607 kilojoule. Nah, seperti ini. Jadi modelnya seperti ini ya. Ingat-ingat kalau misalkan pembakaran pasti dia itu ada oksigennya ya. Pasti. Jadi untuk membedakan si pembentukan standar, pembakaran sama si penguraian ya ada oksigennya seperti ini. Lanjut untuk yang perubahan entalpi penguraian standar. Nah, di sini untuk perubahan entalpi penguraian standar ini jadi kebalikannya dari si pembentukan, jelas ya. Kalau misalkan pembentukan kan unsur tambah unsur jadi senyawa gitu kan. Nah, kalau ini berarti senyawa itu diuraikan menjadi suatu unsur atau jadi senyawa lain gitu. Kalau misalkan ininya dia delta dia delta HD. Kenapa D? Karena decomposition. Gini kalau nggak salah ya, decomposition. Untuk contohnya saya memiliki misal nih ada garam natrium klorida dalam bentuk padatan. Nah, terus dia itu diuraikan jadi apa? Jadi natrium dalam bentuk padatan dan klorida dalam bentuk gas. Nah, seperti ini. Untuk delta HD-nya itu dia membutuhkan kalor sebanyak 176,6 kilojoule per mol. Gini ya, jadi contohnya seperti ini reaksinya. Nah, lanjut ada contoh soal ya di halaman 58 itu bawahnya. Saya akan tulis deh di sini. Ada 1 mol kloroform. Ceritanya kloroform itu CH3Cl. Nah, ini kloroform. Ini nama dagang ya, nama trivial, jadi bukan metil kloro gitu enggak. Kloroform ini akan diuraikan. Berarti jelas ya, kloroform itu bentuknya gas, Dik. Jadi dia itu kalau misalkan kalian pegang pakai tangan itu langsung gatel itu bisa kloroform. Jadi dia langsung nguap gitu, tapi kalau pegang tangan langsung gatel. Sekedar info aja. Jadi ini untuk penguraian jelas ya, deforming. Terus karena dia CH3Cl, penguraiannya jadi apa? Yang kita tahu dulu Cl ya, Cl2 boleh. Kalian boleh nulis dari H-nya dulu atau Cl-nya dulu boleh. Atau C-nya dulu nggak apa-apa. Nah, Bu, kalau misalkan saya nggak tahu ini kira-kira senyawa ini itu bisa diuraikan jadi apa, ya kalian coba-coba dulu aja, nggak apa-apa. Dilihat dulu kira-kira kalau kayak gini CH3, berarti kan ini kemungkinan bisa Cl-nya keluar dulu, atau H-nya juga bisa keluar, C-nya juga bisa keluar. Nah, kita coba-coba nih. Di sini ada misal C dulu ya, C berarti dalam bentuk karbon. Karbon itu kalau misalkan dinalar ya, berarti dia adalah solid, padat kan. Nah, terus lanjut Cl, klor ya. Klor ini biasanya dalam bentuk gas. Terus lanjut ada sisanya. Kalau C-nya udah keluar, klornya udah keluar, nah tinggal H3. Nah, H3 itu nggak mungkin. Jadi kita nulisnya apa? Gas H2. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal disetarain bagaimana, kanan kiri udah sama apa belum gitu. C-nya 1, H-nya 2,
2 sama 3, berarti ya seperti tadi 3/2. Terus CL-nya ya tinggal setengah aja, gampang kan? Gini ya. Terus untuk delta H-nya itu delta H karena dia ini adalah penguraian, berarti D. Oke. Membutuhkan ya melepaskan, karena dia bilang melepaskan berarti dia minus, ya kan? Negatif melepaskan 80,84 kilojoule mol. Nah, seperti ini. Terus apalagi ini yang ditanyakan, kalau misalkan berapa kilojoule kalor pembentukan 2 mol kloroform. Nah, kalau misalkan ininya 2 gimana? Ya udah tinggal sekarang kita ganti ke pembentukan ya, karena tadi kita udah menguraikan, terus katanya dia mau pembentukan ini 2 mol. Jadi kita ubah lagi dari ini deh, boleh C solid ditambah setengah, jangan setengah karena kita mau membuat ini ya, jadi kita setarakannya nanti Cl2 gas terus tambah gas H2. Oke, menjadi apa? Menjadi kloroform gas tapi 2 mol. Nah, seperti ini ya. Kita setarakan C-nya 2. Oke, saya ganti warna deh biar nggak pusing. C-nya 2. Terus Cl-nya 2. Oke, udah betul. H2 di sini hanya 6, berarti 3. Ya udah, selesai seperti ini. Nah, ini udah kayak gini. Kalau misalkan yang di contoh soal ini emang langsung ya, tapi ya kalau misalkan kalian menjawab yang bagus itu ya diketahui dari awalnya seperti ini gitu. Nah, terus lanjutnya untuk delta H-nya jadi 2 mol itu bagaimana? Ya udah tinggal 2 mol per 1 mol yang ditanyakan, terus yang udah diketahui dikali delta H yang udah diketahui. Loh Bu, kok ini plus? Iya kan ini tadi diubah ke bentuk ini. Ingat yang kemarin, kalau misalkan kita pindahin ke bentuk lain, dia itu akan jadi plus gitu ya. Ya udah, berarti tinggal plus 161 ya. 161,68 kilojoule. Udah gini ya. Nah, terus ada lagi contoh soal lain. Jadi ada reaksi 2NO gas terus sama O2. Nah, kalau udah O2 gini berarti udah tahu ya, kalian harus pakai yang mana. Delta H minus 113,04 kilojoule. Terus katanya tentukan kalor yang dihasilkan pada pembakaran 11,2 liter gas nitrogen oksida. Jadi untuk pembahasan kan udah seperti ini ya, udah ada reaksinya. Kalian boleh tulis ulang juga nggak apa-apa. Terus langsung, karena misalkan karena ini yang ditanyakan tuh kalor tapi berkaitan dengan volume, berarti nyarinya seperti ini. Mol dari nitrogen oksida ini sama dengan volume NO per. Nah, kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi, dalam stoikiometri itu ada kan. Jadi ketika kalian bertemu dengan volume pasti ada tetapan 22,4 liter per mol ya. Liter
per mol gini ya. Nah, terus untuk seperti ini kalian masukin volumenya. Tadi kan udah diketahui 11,2 liter. Terus dibagi 22,4 liter per mol. Gini deh. Terus ya udah totalnya berarti 0,5 separohnya ya per mol. Nah, udah diketahui nih 0,5 mol. Terus masukin rumus yang tadi, karena kita mencarinya delta H-nya kan, delta H pembakaran 11,2 liter berarti 0,5 mol per 2 mol dikali min ini 113 ya kilojoule sama dengan min 28. Nah, seperti ini gitu. Paham ya? Oke. Mungkin cukup sekian ya pembahasan saya. Kalau kalian mau mencoba latihan soal boleh, tapi hari ini saya memang nggak memberikan kalian latihan soal. Nggak apa-apa ya. Jadi kalian boleh coba-coba sendiri di LKS. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.